Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Aredika Permana. Video ini akan menjelaskan bagaimana tindakan kita saat menemui orang yang tak sadarkan diri, yang biasanya disebabkan oleh serangan jantung atau henti jantung. Sebagai catatan, semua tindakan yang akan dipelajari pada video ini bertujuan sebagai upaya untuk menghentikan proses menuju kematian dan harus segera dilakukan. Semua proses tindakan dalam video ini dikenal dengan istilah DRCAB. Apa itu DRCAB? Yang pertama, apabila kita menemukan orang yang tak sadarkan diri secara tiba-tiba, kita wajib memperhatikan yang namanya danger atau bahaya yang mengancam jiwa korban maupun penolong, atau dikenal dengan istilah 3A. A yang pertama, aman penolong. Yang kedua, aman lingkungan. Yang ketiga, aman korban. Setelah semuanya aman, kita berlanjut ke respons, yaitu kita mengecek kesadaran korban dengan 3 cara. Yang pertama, kita dapat melihat mata korban, apakah terbuka spontan atau tidak. Apabila tidak terbuka spontan, kita beralih ke cara yang kedua, yakni memanggil korban atau secara verbal. Apabila masih tidak ada respon, kita lanjut ke cara yang ketiga, yakni kita berikan rangsangan nyeri dengan cara menepuk pundak korban atau dengan menekan dada korban menggunakan kepalan tangan. Apabila masih tidak ada respon, itu artinya korban unresponsive atau tidak sadar total. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah memanggil bantuan yang berada di sekitar lokasi kejadian. Setelah kita memanggil bantuan, sambil menunggu bantuan, kita harus mengecek yang namanya circulation atau sirkulasi dengan memeriksa denyut nadi. Pemeriksaan ini harus dilakukan dalam waktu 10 detik, tidak boleh lebih. Nah, nadi manakah yang harus diperiksa? Nadi yang harus diperiksa adalah nadi karotis yang letaknya tepat 2 jari di samping pangkal tenggorokan atau di jakun 2 jari. Ya. Sembari kita mengecek nadi korban, kita juga mesti melakukan look, listen, and feel secara bersamaan, yaitu melihat pergerakan dada, mendengarkan hembusan nafas, dan merasakan hembusan nafas korban di pipi kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apabila tidak ada hembusan nafas, maka kita harus memeriksa airway atau jalan nafas korban. Caranya adalah menekan dahi korban dan mengangkat dagu. Dengan begitu, jalan nafas korban akan terbuka dengan sendirinya. Itu juga akan memudahkan penolong untuk membersihkan jalan nafas apabila terdapat sumbatan. Jika nadi tidak teraba dan napas korban tidak ada, maka tindakan yang mesti kita lakukan adalah RGP atau resusitasi jantung paru. Patut diperhatikan bahwa korban harus dibaringkan pada tempat yang beralas keras. Lokasi RGP dilakukan pada tulang dada setengah bagian bawah. RGP dilakukan dengan kecepatan 100 kali per menit dengan kedalaman sekitar 5 cm. Menurut referensi dari American Heart Association atau AHA, kita tidak dapat memberikan napas buatan secara langsung dari mulut ke mulut. Lakukan kompresi dada tanpa putus hingga bantuan tiba. Kompresi boleh dihentikan hanya dengan 3 alasan, yaitu yang pertama, terlihat tanda-tanda kehidupan pada korban. Yang kedua, penolong kelelahan. Yang ketiga, bantuan telah tiba. Namun apabila ada gerakan spontan dari korban, cek nadi dan nafas korban. Jika nadi teraba dan korban bernafas spontan, posisikan korban dalam posisi mantap. Pertahankan hingga bantuan tiba. Cek nadi dan nafas korban tiap 2 menit sekali.
Kita ambil posisi tangan kiri, letakkan di pundak kanan, perlahan. Dari perlahan, kita tinggikan bagian lutut korban agar nantinya stabil ketika dibaringkan. Oke, setelah itu tinggal kita tarik ke kanan, mengeringkan perlahan, smooth. Ya. Oke, pastikan tidak tercekik. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!